dengan kisah Datu Sanggul. Sejarawan Banjar Haji Ahmad Ghazali Usman dalam bukunya Riwayat Datu Sanggul dan Para Datu-Datu yang diterbitkan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Tapin tahun 1999. Ini menggali tentang asal-usul kisah Datu Sanggul versi orang-orang di kampung Tatakan Rantau. Ini ulun umpat jua nih waktu seminarnya, beberapa kali seminar Datu Sanggul di Rantau ini ulun mengumpati. Riwayat tentang Datu Sanggul nih, ini bermula dari Muhammad Junang. Orang di sana menyebut Sidin itu pasak atau tokoh Muning Tatakan yang menyusun kisah tentang Datu Sanggul. Setelah M. Junang wafat, lalu diserahkan pada pembakal Uning. Dilanjutkan lagi oleh pembakal Asdin, dan kemudian dilanjutkan oleh pembakal Lasan atau oleh Lasan. Setelah Lasan wafat, riwayat diserahkan kepada Bapak Mawardi yang sekarang menjadi juru kunci makam Datu Sanggul. Ulun kena tahu apakah masih hidup beliau ini, apakah sudah wafat. Dalam buku Riwayat Datu Sanggul dijelaskan beliau adalah berasal dari Aceh, kemudian menuntut ilmu ke Banten, dari Banten terus ke Palembang. Di Palembang berguru kepada Syekh Nurdin Ali Al-Habsi. Di Palembang Datu Sanggul banyak menguasai ilmu syariat, kemudian baru sampai pada ilmu Ainul Yakin, dan belum sampai pada ilmu Kamalul Yakin. Jadi ilmu yakin itu sekedar mengetahui, misalnya orang mengetahui tentang kapal laut, dijelaskan bahwa kapal laut itu ganal, ada terbuat dari papan, ada terbuat dari besi, kawah berlayar, dan seterusnya. Dari pengetahuan itu kemudian masuk kepada Ainul Yakin, yakni melihat dengan nyata nang bentuknya kapal itu nak melihat. Terus Hakul Yakin, itu sudah merasakan naik kapal, sudah masuk ke dalam kapal. Sedangkan Kamalul Yakin itu lebih merasakan lagi, yakni menjadi penumpang, bahkan bisa menjadi nakhoda, kalau perlu bisa menjadi pemilik kapal. Nah, itu tingkatan Kamalul Yakin. Tapi berdasarkan hasil penelitian yang ulun lakukan di beberapa wilayah, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Datu Sanggul itu adalah orang Banjar asli dari Tatakan Rantau yang senang menggali ilmu, selalu tafakkur, merenung, dan siap mendengarkan ilmu yang berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu ma'rifat, sehingga Sidin memperoleh ilmu laduni. Ini versi yang hasil ulun lakukan penelitian. Datu Sanggul atau pemuda yang bernama ini ngaran Sidin, ada bengaran Abdul Samad, ada bengaran Sirajul Huda. Di dalam buku syair ulun tulis Sirajul Huda, tapi kalau di makam sana juga Sirajul Huda. Tapi di dalam bukunya Bapak Ahmad Ghazali Usman ngaran Sidin itu si Abdul Samad. Jadi Datu Sanggul bermimpi seorang tua. Ini Datu Sanggul ini kan hendak bandar menuntut ilmu nih. Hai Abdul Samad, atau hai Sirajul Huda, betulkah kamu hendak menuntut ilmu? Kalau kamu betul hendak menuntut ilmu, kamu harus pergi ke Borneo, harus pergi ke Kalimantan, temui Datu Suban di wilayah Kesultanan Banjar, dan temui Datu Suban di Kampung Muning Tatakan. Maka kemudian Datu Sanggul meminta izin Guru Sidin. Dengan Guru Sidin itu paham akan kerinduan Datu Sanggul ini akan ilmu yang lebih dalam, maka Syekh Nurdin bin Ali Al-Habsi mengizinkan Datu Sanggul pergi ke Banjar. Datu Sanggul sampai di Banjar dan terus ke Tatakan, bertemu dengan Datu Suban, dan Sidin menuntut ilmu pada Datu Suban. Saudara-saudara seperguruan Datu Sanggul itu adalah Datu Murkad, Datu Taming Karsa,
Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ungku, Datu Ganun, Datu Argih, Labai Duliman, Datu Harun, dan Datu Arsanaya. Jadi ada sekitar 11 datu, saudara seguru dengan Datu Sanggul. Setelah belajar tentang fana, jadi pelajaran yang diberikan oleh Datu Suban ini sebetulnya tentang fana, yakni fana fillah, yang menyangkut rahasia insan. Maka Datu Sanggul melakukan musyahadah. Musyahadah itu yakni berusaha menyaksikan tentang kehadiran Allah, menilik-nilik tentang hal keadaan Allah. Kemudian murakabah, yakni berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah. Kemudian mujahadah, melatih dengan berbagai macam ilmu, dengan puasa, dan juga tafakkur sambil menyanggul, menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datu Suban memerintahkan pada Datu Sanggul membuat kamar dari kain. Beliau pun kemudian melaksanakan khalwat dengan halwat berzikir dan berdoa. Datu Suban bertanya, ini setelah sekira-kira Datu Sanggul keluar khalwat. Biasanya khalwat ini sekitar 41 hari. Datu Suban bertanya kepada Datu Sanggul, wahai Datu Sanggul Jasidin, apa hasil khalwat ikam? Ujar Datu Sanggul, menurut ulun dalam pengerasa ulun, Makkah dan Madinah serta makam Rasulullah itu paraat benar buruai. Ujar Datu Sanggul lawan Datu Suban. Datu Suban bertanya lagi, apa bukti lainnya dari rasa yang kamu dapatkan saat khalwat? Ujar Datu Sanggul, dalam pengerasaan ulun ni nang ada hanya selalu rindu dengan Allah, selalu ingin bertemu dengan Allah. Ujar Datu Sanggul. Maka kemudian Datu Suban mendengar tentang kerinduan Datu Sanggul ini dengan Allah, maka Sidin melihat yang namanya Sirajul Huda atau Abdus Samad itu ketujuh menyanggul, ketunggu menunggu dan mengintai ilmu dari Allah, maka diberi nama Sanggul Abdus Samad atau Datu Sanggul. Artinya ketujuh menyanggul, bahasa Banjar artinya ketujuh bandar menunggu ilmu laduni yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Datu Suban memanggil semua murid-muridnya. Kemudian menjelang wafatnya ke Hadratullah, Datu Suban menyerahkan satu biji kitab kepada Datu Sanggul. Karena nang dilihat oleh Datu Suban, nang benar-benar bisa memahami tentang fana itu hanyalah Datu Sanggul. Datu Sanggul kemudian mengajarkan kitab itu kepada para muridnya yang semakin bertambah banyak. Jadi ilmu fana itu adalah ilmu tentang mengaramkan diri ke Hadratullah, ilmu cara melenyapkan diri kepada Allah. Nah, itu ilmu fana. Pada saat itu kerajaan Banjar membuat suatu maklumat tentang pelaksanaan perintah fardu salat Jumat, yakni pada masa Sultan Nata Alam tadi, Tahmidullah II. Waktu itu kerajaan Banjar ibu kotanya di Martapura. Waktu itu dilaksanakan tertibnya hukum Islam di tingkat kampung. Pelaksananya adalah Tuan Penghulu. Aparat hukum yang bertugas sebagai polisi kampung di Kesultanan Banjar pada abad ke-18 itu adalah yang pertama nih, polisi kampung nih pada zaman Kesultanan Banjar abad ke-18. Yang pertama itu Tuan Khatib. Jadi kada sekadar mahutbah Khatib, bisa nangkap orang dahulu. Kemudian yang kedua Tuan Bilal, kada sekadar azan, Bilal itu bisa menangkap orang juga. Itu nang bangaran labai. Jadi zaman bahari Bilal itu labai. Kemudian Tuan Kaum. Jadi kaum itu kadanya memberasi masjid, buka tutup lawangan masjid aja itu nang wahini. Lamun nang bahari itu bisa menangkap orang nang kada sembahyang.
Nah, itu zaman Kesultanan Banjar. Tuan Bilal atau Labai diberitahu bahwa Datuk Sanggul tidak pernah sholat Jumat. Padahal Sidin termasuk ulama dan banyak bisi murid di kampung Tatakan. Lalu datang Tuan Labai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ujar Datuk Sanggul. Ulun Syekh atau Datuk Sanggulai datang ke sini hanya melaksanakan perintah sultan kita, perintah raja kita, yaitu barang siapa tidak sholat fardu Jumat, hukumnya denda. Hukumnya denda, ujar Labai. Jadi ulun ke sini untuk mengambil uang denda itu. Ujar Datuk Sanggul. Berapa besar dendanya? Ujar Labai. 2 rial sasuku am. 2 rial sasuku wajam. Ujarnya kayak itu biasanya tuh. Datuk Sanggul kemudian membayarnya. Karena terus-terusan bayar denda, sisa harta Datuk Sanggul tinggal sebuah kuantan dan sebuah, ujar kita, lukah. Karena tidak ada lagi uang membayar denda, maka Datuk Sanggul akhirnya pergi sholat Jumat ke masjid. Kebetulan waktu itu sejak hari Kamis hujan turun dengan lebatnya. Sungai Rantau dan Sungai Muning banjir sampai ke hingga masjid. Maka pada saat sholat Jumat tiba, orang-orang berwudu di beranda masjid. Datuk Sanggul langsung bercabur ke dalam sungai nang lagi banjir, nang landas, nang labung, nang itu. Maka orang pun bakuriak dan menyangka Datuk Sanggul hanyut dan lamas. Semua orang mencari-cari Datuk Sanggul. Tiba-tiba Datuk Sanggul muncul dari dalam banyu dan berpakaian kada basah, bahkan Sidin berjalan di banyu. Lalu ditakuni orang bahwa Bapak pian kenapa? Ujar Datuk Sanggul, aku baudu benar dalam banyu itu. Itu Datuk Sanggul tu. Datuk Sanggul masuk ke dalam masjid. Nah, ini ada 2 versi cerita. Versi pertama, Datuk Sanggul diminta menjadi imam solat. Lalu Sidin berpantun. Versi kedua, setelah selesai Jumat, Datuk Sanggul kesap paling muka dan Sidin berpantun. Nah, ini pantun Datuk Sanggul. Riu-riu padang si bundan, di mana padang si tamu-tamu, rindu dandam tingadah bulan, di muka Allah kita bertemu. Riau-riau padang si bundan, di mana padang si tamu-tamu, rindu dandam tingadah bulan, di muka Allah kita bertemu. Lalu Datuk Sanggul mengangkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba badan Datuk Sanggul terangkat tinggi dan lebih tinggi, terus menghilang dari pandangan mata. Konon beliau solatnya di Madinah. Nah, masalah solat di Madinah ini kadang kalau dipikirkan, apalagi lah menua ini orang tahu waktu berbeda. Apabila Allah menghendaki itu sutil aja bagi Allah Ta'ala, jadi jangan dipikirkan. Setelah mengetahui, maka Tuan Labai meminta maaf. Sebagian besar jamaah masjid menjadi murid Datuk Sanggul. Datang yang Labai, ampun maaflah Datulah ya. Ampun maaflah Tuan Syekh, ulun kada tahu pang siapa sampian nang ini. Ujar Datuk Sanggul, kita sama-sama aja. Nangaran aku gin orang awam juga. Ini semua hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karamah Datuk Sanggul ini diperjelas dan dibuktikan dalam riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di negeri Mekah, Madinah. Syekh Arsyad pada waktu itu di Madinah, tiap sholat Jumat selalu melihat seseorang yang sholat dengan memakai gamis, namun di bawah Sidin membawa butah. Nah, ini menjadi saksinya, ini Datuk Kalampayan. Ulama ahli syariat, ulama ahli tarekat, ulama ahli hakikat dan ulama ahli ma'rifat yang beliau di sana senantiasa bertemu dengan Datuk Sanggul di Masjid Madinah. Karap bana bertamu, lalu akhirnya si Arsyad ni menagur betakun ni langsung. Hai orang tua, ujar Datuk Kalampayan.
Ya ni pinanya orang Banjar, apa ni orang Benua. Hei, jadi Datu Sanggul. Ya, aku ni dari Benua, aku ni orang Tatakan, rantau sana. Nah, ternyata bujuran. Oh, apabila pian ke sini, aku ke sini taulah wahai si Arsad uja sidin aku ni tiap Jumaat ke sini, aku sembahyang hari Jumat aja di sini. Nangaran si Arsad ni orang alim, ulama besar, memiliki ilmu wali, sidin paham ilmu nang kakak itu. Maka si Arsad kemudian diberi pada Jumat berikutnya, nyun singkat aja nih. Pada Jumat berikutnya itu Datu Sanggul datang dan dibawakan buah durian dari Banua. Nah, itu makin jelas lagi buktinya. Kesaksian sahih tentang karamah Datu Sanggul dari riwayat si Arsad ini menjelaskan karamah dari kebenaran dari Datu Sanggul ini. Bukti kisah ini ditandai dengan persahabatan antara Datu Kalampayan dengan Datu Sanggul saat Datu Sanggul meminta Datu Kalampayan bulik ke Banua. Maka Datu Sanggul mengambil kitab yang senantiasa dibawa-bawa sidin kemana-mana. Ujar Datu Sanggul, wahai si Arsad, ini ada kitab, nah tanda bukti kita bersahabat nih. Kita kencong aja. Lalu kitab itu dipotong mengencong, membentuk segitiga lam jalalahnya. Kalau kitab itu kan segi empat, dipotong mengencong. Nah, itu seperti lam jalallah, seperti bentuk kalimah Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bawahnya bertulis tawajjahai susi'ta fa innaka mansur. Itu sebetulnya segitiga nubuah yang ada di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya itu sering diandak orang di dinding dengan tulisan di situ di atasnya atau di bawahnya. Wa baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ada lambang segitiga. Nah, kalau gampang-gampang bang, kita berincong nang ini. Versi lain, si Arsad ujar kabar itu sidin memotong jubah Datu Sanggul dalam bentuk mengencong. Jadi jubah di ujung tu nah digunting sidin sedikit, dipotong sidin sedikit tanpa sepengetahuan Datu Sanggul. Itu pun bentuknya bakencong. Nah, satu kencong untuk bubuhan Datu Sanggul yang dibawa sidin itu adalah ilmu kesaktian, ilmu taguh, ilmu bisa menghilang, ilmu bisa terabang. Itu satu kencongnya. Satu kencongnya lagi itu ilmu kealiman, ilmu menjadi ulama. Nang ilmu kealiman itu diambil, diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datu Sanggul itu membawa nang sekincong nang ilmu sakti-sakti. Nah, itu kisahnya. Saat Syekh Arsad sampai di Banua, ternyata Datu Sanggul sudah wafat. Maka Syekh Arsad menemui Datu Sanggul. Saat itu mayat sidin sudah dibungkus tikar. Lalu setelah sempat dilihat Syekh Arsad, mayat Datu Sanggul kemudian melenyap, hilang. Lalu Datu Kalampayan menyatakan, inilah nang sabujurannya, asli sebagian kitab barincong. Oleh kerabat situ, dimintailah pendapat kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Wahai Tuan Syekh, ini kayak apa nih? Datu Sanggul ini mayat sidin kededa lagi. Ujar Syekh Arsad, ini kan masih ada tikarnya, masih ada kainnya. Ini adalah sebagai monumen kenang-kenangan. Siapa tahu ada nanti keluarga yang menziarahi. Maka kemudian peninggalan dalam bentuk tikar dan kain itu diletakkan dan dimasukkan ke dalam makam itu. Dan sebagaimana kita pahami yang namanya karamah para aulia Allah, tentu beliau pun senantiasa apabila kita hadiahkan Fatihah, beliau pun senantiasa akan datang dalam bentuk bagian dari silaturahim sesama umat Islam, sesama hamba Allah. Nah, itulah kira-kira kisah tentang persinggungan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan Datu Sanggul.